Terpuji dan mulia Engkau Bapa yang baik, dalam nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Mama. Haleluya. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Bersyukur buat malam yang indah ini. Kalau saya boleh dapat berdiri di depan sidang jemaat GPDI Batu Raja, itu semuanya karena bukan keluarga saya, namun semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala juga yang telah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Mama di tempat ini, lewat kehidupan Mama semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama saya sudah 3 kali berdiri di mimbar ini di dalam pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan di hari Kamis. Bukan semuanya karena hebatan saya sekali lagi, namun semuanya karena pertolongan Tuhan, sehingga saya boleh dapat sampai ke Batu Raja ini dari tempat pelayanan saya di Sumatera Barat. Bantu terus dalam doa pelayanan yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Mentawai, Kepulauan Mentawai. Di sana perintisan yang baru, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan baru 2 kakak. Puji Tuhan, untuk saya belajar setia untuk melayani Tuhan. Tetap terus doa, buat dalam doa segala sesuatunya biarkanlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Tak lama-lama juga, langsung saja kita buka Alkitab kita. Saya undang bangkit berdiri untuk menghargai kebenaran firman Tuhan yang firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara baca yang ayat genap, dan di ayat 8 kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop atau judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengarah datangnya kepada yang baik. Dia akan tinggal di tanah Anos padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang pada malam hari ini yang mengingatkan dalam kehidupan kita. Bukan sebuah kebetulan. Sering kita dengar ayat ini. Mungkin dari anak-anak sekolah minggu
kita telah diajarkan atau kita telah mendengar tentang kitab Yeremia ini, yang mana di sini Nabi Yeremia sendiri bergumul dalam kehidupannya. Dia katakan di ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya. Kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, siapakah andalan kita pada malam hari ini? Siapakah yang menjadi harapan dalam kehidupan kita selama ini? Nabi Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuatan manusia. Karena apa? Manusia penuh dengan dosa, manusia penuh dengan kecewaan, bisa saling menyakiti, bisa saling meninggalkan. Sebab itu pada malam hari ini saya akan beri tema, siapakah yang kamu andalkan dalam kehidupanmu? Sering kita katakan dalam kehidupan kita ada masalah, Tuhan yang kita andalkan. Makanya kitab Roma ditulis, katakan di pasal Roma, Paulus katakan, barang siapa Allah coba kita buka Yeremia Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Saya minta salah satu saudara untuk membantu bacakannya yang sudah mendapatkannya. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, terima kasih. Dikatakan Rasul Paulus katakan, siapakah dapat melawan kita jika Allah di pihak kita? Kadang-kadang kita sering katakan ini, tapi kadang-kadang juga kita sering meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kita sering mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah yang datang dalam kehidupan kita, entah itu di dalam keluarga kita, kita katakan, kok mengikut Tuhan gini amat? Belum selesai masalah satu sudah didatangkan lagi dan masalah yang lain bertubi-tubi. Apakah Tuhan bisa menolong? Mana Tuhan? Mana janjinya Tuhan? Kadang-kadang kita sakit aja, kita bukan mencari Tuhan, tapi kita pergi ke dokter. Lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa dengan suami, kita langsung bukan datangnya kepada Tuhan untuk curhat dengan Tuhan, tapi kita datangnya kepada sesama kita. Kita sering melupakan. Kadang-kadang kita mungkin ada sebagai ayat hafalan, sebagai ayat pegangan dalam hidupannya. Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kadang-kadang sering saya juga seperti itu. Saya merasakan kadang-kadang di titik terendah saya dalam pelayanan saya. Kadang-kadang saya sebagai manusia yang biasa, saya kecewa. Belum lama sebenarnya saya melayani ada 3 jiwa, tapi yang 1 jiwa keluar. Karena 1 jiwa yang keluar, sehingga saya melayani 2 jiwa, tinggal 2 jiwa. Secara manusia saya, Tuhan, kok gini benar? Tuhan, saya udah jauh-jauh dari Batu Martak, Palembang, Mentawai, Kepulauan Mentawai untuk melayani Tuhan. Kok dapatnya 2 jiwa? Mana janji Tuhan? Mana harapannya Tuhan? Mana kata-kata yang Tuhan berikan? Kadang-kadang kita sering menuntut tanpa mengoreksi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sering meminta dan meminta kepada Tuhan, tapi kita tak mau datang kepada Tuhan, tidak mau mengerti akan istilahnya Tuhan.
Kita mulai mundur, masih mending mundur daripada tenggelam selama-lamanya, tidak timbul lagi. Kenapa banyak orang Kristen zaman sekarang ini gampang meninggalkan Tuhan? Karena dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia masih mengandalkan suaminya. Mungkin sebagai istri tidak salah untuk mengandalkan suami. Begitu juga seorang suami tidak salah mengandalkan seorang istri. Firman Tuhan katakan saling menopang, saling menolong. Pasangan suami istri itu bukan saling menolong, tapi saling menolong. Tapi kalau engkau dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, engkau lebih mencondongkan kepada manusia daripada Tuhan, ingat, kita nggak ada dapat apa-apa. Mungkin ketika kita ada pelayanan, kita dipercayakan sebagai WR di hari, mungkin hari Kamis, katakanlah ibadah Kamis, tapi ada kawan kita yang dipercayakan di hari Minggu, kita mulai timbul rasa iri hati, rasa kecewa. Kok ngapa gembala memilih? Ada akar kepahitan. Tapi ingat, kalau engkau mengandalkan Tuhan dalam pelayananmu, ketika engkau mengandalkan Tuhan di dalam keluargamu, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Kalau saya memuat pakai kekuatan saya, sudah lama saya pulang dari Mentawai. Untuk apa saya melayani di Mentawai? Cuma 2 kakak, itu juga duda hidup, nggak ada istri, cerai hidup. Cuma 1 orang, satu pasang dia 2 orang. Secara manusia, Tuhan capek loh. Tapi Tuhan percayakan dari hal yang kecil. Apakah benar ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mau melayani Tuhan betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita capek saja. Sebab itu ada pertanyaan yang harus kita akan pikirkan, kita renungkan. Yang pertanyaan yang pertama, apakah orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Menjelas di sini katakan orang yang mengandalkan Tuhan belum pasti hidupnya akan enak-enak saja. Ketika kita lihat, coba kita bandingkan secara logika dulu. Kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Secara manusia, kita lihat orang-orang di luar sana yang tak mengandalkan Tuhan, hidupnya semakin diberkati. Ada masalah, gampang, tinggal pergi ke dukun. Ada kemiskinan, pergi aja ke dukun. Ada masalah di keluarganya, tinggal cerai. Kalau hidupan kita, apa bisa kami cerai? Orang Kristen tidak boleh kami cerai. Pengikut Kristus tidak boleh kami cerai. Sebab itu Tuhan katakan di sini, belum pasti, berarti ada harapan Tuhan akan menolong. Asal kita mau betul-betul mengandalkan Tuhan. Dikatakan tadi di pasal 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi melawan kita? Kalau Allah yang di pihak kita, tak ada satupun yang bisa melarang kehidupan kita. Tak ada, walaupun ada orang yang mau menjatuhkan kehidupan kita, mau menyelakakan kehidupan kita, kalau Allah yang di pihakmu, di pihak kita, di pihak keluarga kita, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Kalau engkau betul-betul untuk melayani Tuhan, peganglah Tuhan betul-betul. Sebab ujian tadi apa? Kadang-kadang ku tak pernah takut. Kadang-kadang kita nyanyikan ujian ini
saling menghayatinya, tanpa sadar kita menangis. Karena apa? Karena tersentuhnya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kalau kita lihat keadaan dunia ini sangat menakutkan, saudara-saudara. Coba apa yang kita cari di dunia ini? Kalau kita mau renungkan apa yang kita harus cari di dunia ini? Kekayaan, kesejahteraan, tidak ada. Kedamaian, tidak ada. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kadang-kadang kita mencari bukan kerajaan Tuhan, kadang-kadang kita mencari itu kerajaan dunia, lebih mengutamakan dunia dulu daripada Tuhan. Ketika Tuhan, dunia masalah, ada masalah di dunia ini, kita baru datang kepada Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kebangkrutan, kita baru datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita baru datang ke gereja, minta didoain dengan gembala. Saya katakan, kalau itu tujuanmu, jangan datang ke gereja. Maaf, saya agak kasar. Kalau saya agak kasar, minta maaf. Karena apa? Kalau kita mencari layar untuk mencari mujizat dalam kehidupan kita, tidak akan pernah puas. Makanya Rasul Paulus katakan, bila Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Kadang-kadang kita melupakan, kadang-kadang kita merasa hebat. Ini loh Tuhan, saya mampu Tuhan jalani hidup ini tanpamu. Tahu-tahu ini terjadi gelincir sedikit sudah nangis, mewek, teriak-teriak. Tapi giliran dia diangkat, udah diangkat, diberkati, dia melupakan Tuhan. Banyak orang seperti itu. Ketika dia dipakai luar biasa untuk di dalam pelayanannya, dia menjadi sombong. Dia melupakan Tuhan. Dia anggap bahwa dia yang pantas karena kepintarannya, karena usahanya, karena kesetiaannya, sehingga saya boleh dipakai dengan Tuhan luar biasa. Haleluya. Maka sebab itu, bagaimana supaya kita tetap bisa mampu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Poin yang pertama, kenali Tuhan. Ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, ketika kita sudah jatuh cinta kepada Tuhan kita nggak akan mencari pertolongan di luar sana. Mau hujan, mau panas, mau petir, tetap Yesus utama. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kadang-kadang dibalik. Bukannya sekali Yesus tetap Yesus, tapi sekali dunia tetap dunia. Tapi mulai malam hari ini, mari kita semuanya kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kenali Tuhanmu, Tuhan kita. Berkat pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yang nyata-nyata itu adalah bukan secara jasmani. Kalau kita boleh hidup, bernapas pada malam hari ini, memuji nama Tuhan pada malam hari ini, itulah berkat Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga itu kita patut untuk datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Makanya pujian tadi, ku tak akan takut bila Allah di samping, yang selalu menuntunku. Haleluya. Yang poin yang kedua, mendekat. Contoh, ketika kita telah mengenal sebagai suami istri, kita semakin jauh atau semakin mendekat? Ibu-ibu, bapak-bapak,
Ketika kita dalam menjalani rumah tangga, semakin jauh apa semakin mendekat? Mendekat ya. Ada yang ragu-ragu ya. Haleluya. Pasti kita saling mendekat. Karena apa? Kita telah saling mengenal. Apa cukup mengenal segitu aja? Tidak. Pengenalan terus dalam rumah tangga kita terus dan menerus. Makanya ada gesekan. Ada demi gesekan yang kecil-kecil yang lebih lagi untuk membina, mendewasakan kehidupan kita. Saling mengenal. Oh, suami saya kesukaannya ini. Oh, istri saya kesukaannya ini. Oh, istri saya nggak sukanya ini. Oh, suami saya nggak sukanya ini. Saling tahu, saling mengenal. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita saling mengenal, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Oh, Tuhan senangnya dimuliakan. Oh, Tuhan senangnya ditinggikan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, membangun komunikasi. Lewat pengenalan kita, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mendekat dengan Tuhan, semakin ingin kita komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita kalau sudah rasa beban berat, kalau saya merasakan kalau sudah beban berat, rasa lelah, capek, datang kepada Tuhan, itu sejam 2 jam tidak terasa. Karena apa? Kita mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada pada malam hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Sehingga itu kita, untuk apa kita sulit untuk membangun komunikasi? Kalau kita tahu kalau kita ini kita adalah kesempatan di hadapan Tuhan, kita nggak akan sulit untuk datang beribadah, komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi, membangun ibadah bukan hanya di gereja, tapi dimulai dari mana? Keluarga. Mesbah keluarga itu sangat kuat. Istri, kalau doa kita sebagai istri nggak kuat, hancur rumah tangga. Percaya, walaupun saya belum mengalami ke situ, tapi banyak ketika istri tidak mau saling mendoakan. Ketika istri mau yang menang sendiri, keluarganya hancur. Dampaknya apa? Anaknya. Kenapa banyak orang-orang anak-anak muda-mudi, remaja larinya pergaulan bebas, seks bebas, narkoba? Karena di rumahnya gak ada ketentraman. Karena rumahnya adalah neraka bagi anak-anak ini. Sebab itu saya pernah, waktu saya tes di Lampung, saya pergi penginjilan di anak jalanan. Saya ketemu dengan satu waria. Saya tanyakan, kenapa engkau memilih jadi waria? Dia jawab, yang pertama faktor keluarga. Dia tidak diterima di keluarga. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah diri sendiri. Sebab itu penting rumah keluarga, mesbah keluarga itu sangat penting. Ibu-ibu, engkau adalah tulang punggung rumah tanggamu. Penyelamatmu ada di tanganmu. Kalau keluargamu mau diselamatkan, ada di tanganmu. Bukan di tangan suami, tapi tangan istri. Karena apa? Istri sebagai penopang harus lebih kuat daripada suami. Suami adalah lemah. Suami itu tanpa istri lemah, laki-laki adalah lemah. Makanya Adam dia bentuk dari debu, tapi Hawa dibentuk dari tulang rusuk. Artinya apa? Perempuan lebih berharga. Sebab itu keluarga berharga di tanganmu. Kalau mau berharga keluargamu, ada di putusannya, ada di tanganmu. Haleluya. Yang terakhir, bertahan. Mau disiksa bagaimanapun, mau ada tangkap bagaimanapun,
itu tetap dia akan selalu katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Karena apa? Karena dia telah mengenal siapa Yesus. Karena dia telah mendekat terus dengan Yesus. Karena dia telah merasakan hubungan yang hangat. Sehingga dia ada masalah apapun, dia tetap datang kepada Yesus. Mau dia suka duka, mau sakit, mau susah, mau ada masalah apapun di dalam rumah tangganya maupun di dalam pekerjaannya, baik itu anak-anak muda dalam perkuliahannya, tetap cari Tuhan dulu. Tetap cari kehendaknya Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Sebab apa firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan masa mudamu ada. Di luar Tuhan kita tak akan bisa berbuat apa. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun tidak gampang, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak jatuh bangun dalam persoalan, tapi kalau kita tetap katakan sekali Yesus, tetap Yesus, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan lebar. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Yesus pegang erat tanganku. Kita sering mengalami beban, tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini pada malam hari ini, kita mau tinggalkan beban kita di bawah kaki Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak bisa